Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, terutama para penghobi tanaman anggur. Dalam pemeliharaan tanaman anggur, memang kita memerlukan yang namanya pruning atau pemangkasan ya. Apa sih manfaat pruning atau pemangkasan pada tanaman anggur? Setahu saya, kalau kita memangkas tanaman anggur akan lebih sehat ya secara fisik, dan juga kalau tanaman itu sudah cukup umur, itu akan mempermudah tanaman anggur yang sudah kita tanam tersebut akan mudah berbuah. Bahkan pruning yang dilakukan secara tepat itu bisa meningkatkan produktivitas dari tanaman anggur tersebut. Artinya buah yang dihasilkan dari tanaman anggur itu selain rajin berbuah, juga buah yang didapat itu lumayan agak besar ya. Tapi itu semua tergantung pada jenis tanaman anggur yang kita tanam atau yang kita budidayakan. Mari saya akan kasih tahu cara saya di dalam pruning tanaman anggur agar rajin berbuah. Sahabat-sahabatku semua, para penghobi tanaman anggur, saya biasanya melakukan pruning pada tanaman anggur di awal musim penghujan. Mengapa saya melakukan pruning pada awal musim penghujan? Karena di awal musim penghujan biasanya akan memudahkan bagi cabang maupun batang pohon anggur yang kita sudah pruning tersebut untuk menumbuhkan tunas-tunas baru yang sehat, dan kemungkinannya akan banyak ya tunas-tunas tersebut. Pruning yang dilakukan pada tanaman anggur biasanya dilakukan oleh kita setelah kita memanen buah-buah anggur seperti ini ya. Buah-buah anggur yang sudah matang dan sudah dipanen, maka kemungkinannya daun-daunnya banyak yang terlihat mengering atau menguning ya. Daun-daun anggur yang menjadi kuning atau kecoklat-coklatan ini lama-kelamaan secara alami akan mengering ya. Dan kalau kita menunggu proses secara alami, itu memerlukan waktu yang agak lama ya. Maka sebagai pembudidaya tanaman anggur, setelah anggur itu kita panen, maka sebaiknya kita melakukan pruning ya, atau saya sebut sebagai pruning total. Sahabat-sahabatku sekalian, apa yang disebut dengan istilah pruning total? Pruning total adalah proses pemangkasan yang kita lakukan pada seluruh bagian dari pohon anggur yang sudah berbuah ini ya. Yaitu adalah memangkas bagian daun yang sudah menguning seperti ini atau sudah tua seperti ini ya, agar tumbuh daun-daun baru yang lebih sehat. Pemangkasan juga kita lakukan misalnya pada cabang yang terlalu panjang ya, yang sudah melebihi dari media rambat yang ada ini ya, atau sudah melebihi batas para-para yang kita sediakan bagi tumbuh dan berkembangnya tanaman anggur ini ya. Ini batang dari pohon anggur yang sudah saya pangkas ya, atau kita pruning. Ini bagian yang di ujung, karena sudah melebihi batas dari para-para, ini pun akan saya pruning atau saya gunting.
Terlebih-lebih apabila terdapat cabang tanaman anggur yang batangnya sudah mengering dan semua daunnya menguning atau terserang oleh sedikit kutu seperti ini pun sebaiknya kita melakukan upaya pemangkasan agar tanaman anggur yang kita miliki ini akan jauh lebih sehat dan insya Allah akan lebih produktif ke depannya. Kalau dari pemangkasan sebelumnya hasil pertumbuhan cabangnya kurang bagus atau kurang besar seperti ini pun harus dilakukan pruning atau pemangkasan ulang ya. Kita lihat dua cabang ini terlihat kurus dan kurang berkembang ya, artinya tidak membesar. Yang kedua pun terlihat sama ya. Ini sulurnya atau cabang kecilnya sangat kurus dan ini akan sulit berbuah. Saya sarankan untuk kita melakukan pemangkasan di sini ya. Nah, ini teman-temanku semua, hasil pemangkasannya akan seperti ini ya. Dengan kita pangkas di sini, insya Allah nanti akan tumbuh cabang-cabang anggur yang baru, yang sehat, dan kemungkinannya cabang baru ini akan sama besarnya ya dengan cabang pangkal yang berada di bawahnya. Sedangkan apabila dalam jalur atau batang anggur ini terdapat tunas bud yang subur atau sehat seperti ini, maka ketika kita melakukan pruning total atau pemangkasan total, ini tidak usah kita buang, artinya kita biarkan saja hidup, karena ini adalah merupakan tunas yang nantinya akan berbuah. Seperti yang kedua ini juga sama-sama bagus ya. Kita lihat daunnya yang baru ini sangat sehat dan cantik ya. Maka kalau kita menemukan tunas yang sangat sehat seperti ini harus kita pertahankan atau kita pelihara ya. Saya yakin ini sebentar lagi akan muncul bunga dari pohon anggur ini ya. Nah, sahabat-sahabatku semua, adapun cabang yang ini saya mengguntingnya sekitar seminggu yang lalu ya, ketika saya sedang mengontrol tanaman ini berbuah. Dan sekarang hasil pemangkasan atau pemotongan yang tidak disengaja pun seperti ini ya. Ini alhamdulillah sudah mulai memunculkan calon bunga dari tanaman anggur yang baru ini ya. Nah, lihat teman-teman, ini daunnya kuning cerah dan ini sangat menyenangkan hati kita ya sebagai orang yang merawat dan mengurus pohon anggur ini. Selanjutnya kita pun bisa membuang atau mempruning pada cabang tanaman anggur yang sudah rusak atau mati. Ciri cabang tanaman anggur yang mati itu biasanya mudah untuk dipatahkan ya. Seperti ini teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat ini sudah menjadi kayu kering ya. Sedangkan kalau kayu atau cabang anggur ini masih basah,
itu akan sangat susah untuk dipatahkan, kecuali kalau kita menggunakan gunting ya. Mari kita lihat cabang anggur yang cukup sehat. Seperti ini, teman-temanku semua. Ini berbeda warnanya ya. Ini warnanya coklat muda, dan ini nanti akan tumbuh ya, tunas atau calon cabang baru di sini. Sedangkan yang sudah mati atau lapuk, ini kayunya menjadi kering ya, dan ini warnanya sudah menghitam. Keterlambatan kita di dalam mempruning pada daun-daun anggur yang sudah tua atau yang berpenyakit, ini tentu akan mengotori sekitar tempat anggur itu berada ya. Jadi kita sebagai pembudidaya tanaman anggur memang harus rajin di dalam mempruning dan juga membersihkan sampah-sampah daun yang sudah mulai membusuk ini ya. Kalau tidak kita bersihkan secara berkala, bisa jadi genteng atau asbes yang berada di sekitar pohon anggur ini akan menjadi berkarat atau akan menjadi lapuk dan kemudian akan menjadi rusak ya. Setelah kita melakukan pruning total pada pohon anggur yang sudah kita panen ini, maka tanaman anggur ini akan nampak seperti ini ya. Sahabat-sahabatku semua, para penghobi tanaman anggur, memang saya merasa agak lelah ini setelah saya beberapa jam melakukan pruning terhadap pohon anggur secara total ya. Tapi itu adalah resiko dari kita sebagai pembudidaya tanaman anggur ya. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan dalam mengurus tanaman anggur ini tidak sia-sia ya. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih baik setelah dilakukan pemupukan dan juga perawatan lainnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.